Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Melisa Setiawati dengan NIM 19081060097 dari kelas Biologi C semester 4. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai proses dari siklus karbon dan oksigen. Biogeokimia sendiri merupakan siklus unsur atau senyawa kimia yang berasal dari komponen abiotik menuju ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Pada biogeokimia terdapat 5 macam siklus. Yang pertama yaitu siklus hidrologi, siklus karbon dan oksigen, siklus nitrogen, siklus fosfor, dan siklus sulfur. Nah, untuk kali ini saya akan memaparkan mengenai siklus karbon dan proses dari siklus karbon dan oksigen. Pada karbon dioksida atau CO2 yang berada di atmosfer yang berasal dari berbagai macam sumber, yang dimana salah satunya dari erupsi gunung berapi, kebakaran hutan, respirasi makhluk hidup, dan juga bahan bakar fosil, serta pada aktivitas manusia yang saat ini seperti dalam kegiatan industri juga menjadi penyumbang terbesar CO2 atau karbon dioksida terhadap atmosfer. Kemudian, karbon yang ada di atmosfer akan diikat oleh tumbuhan untuk melakukan sebuah proses fotosintesis. Nah, karbon merupakan salah satu sumber utama yang dapat digunakan tumbuhan untuk menyusun bahan makanan. Bahan makanan yang ada pada tumbuhan merupakan dari senyawa karbon organik yang dapat disebut dengan glukosa. Kemudian akan disusun menjadi amilum serta senyawa lain seperti protein, vitamin, dan juga lemak yang tersimpan di dalam tubuh tumbuhan seperti buah, daun, batang, dan juga akar. Pada hewan akan mendapatkan kebutuhan karbon yang berasal dari tumbuhan melalui rantai makanan, yaitu pada hewan herbivora dan hewan karnivora. Pada jasad hewan yang sudah mati, maka pada urin fesesnya akan hancur menjadi detritus. Nah, kemudian detritus akan dimakan oleh detritivore sehingga akan memperoleh kebutuhan karbon. Selain itu, decomposer yang merupakan bakteri pengurai akan menguraikan karbon organik jasad mati sehingga akan menjadi karbon anorganik. Pada siklus karbon daratan, proses pengubahan CO2 menjadi karbohidrat dan pelepasan oksigen yang dilakukan oleh tumbuhan darat. Namun, di daerah perarian, peran ini dilakukan oleh organisme-organisme fotoautotrof. Contohnya yaitu pada fitoplankton, ganggang, dan yang lainnya. Ketika proses fotosintesis dan respirasi, maka akan membentuk dasar unsur siklus karbon yang tidak akan mendapatkan zat yang dibutuhkan. Pada umumnya, batu bara dapat terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dari sisa-sisa pohon dan vegetasi lainnya. Sisa-sisa inilah yang membuat terperangkap ke dalam dasar-dasar rawa yang merupakan salah satu lingkungan yang sangat asam dan juga hangat serta sedikit oksigen sehingga akan tertumpuk lapisan demi lapisan dan menciptakan beberapa material padat yang disebut dengan gambut. Pada gambut ini akan semakin terkubur di dalam tanah, suhu, dan juga tekanan yang tinggi yang dapat mengubahnya menjadi batu bara. Batu bara juga merupakan bahan bakar fosil yang mengandung karbon paling banyak. Pada saat ini, lebih dari 1/3 listrik yang ada di bumi dibangkitkan oleh batu bara. Hal ini menjadi penyumbang sekitar kurang lebih 37% dari emisi karbon dioksida CO2 yang dihasilkan oleh manusia. Pemanfaatan batu bara sebagai pembangkit menghasilkan gas karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer.